Nyawa istri Bimo kini cuma bergantung pada mesin ventilator. Tapi subsidi kesehatan mendadak dicabut. Saat memohon pada pejabat Dinsos, Bu Karmila justru menggebrak meja marmer keras-keras. Katanya, tangisan Bimo tak akan bisa menutupi kelalaian prosedur. Harga nyawa hanya diukur dari berkas yang tidak lengkap. Klik subscribe, like video ini, dan tinggalkan komentar kota kalian untuk tunjukkan seberapa besar masalah birokrasi ini terjadi di Indonesia. Sekarang, mari kita dengarkan bagaimana Bimo, seorang videografer, menggunakan kartu matinya untuk membuat nyawa istrinya berlanjut. Ruangan NICU terasa seperti berada di dalam kulkas yang suhunya sengaja diturunkan secara ekstrim. Bimo mendekat ke kaca pembatas, menempelkan telapak tangan kanannya ke permukaan buram yang dingin. Di balik lapisan kaca tebal itu, Rina terbaring sunyi. Hanya gerakan dadanya yang naik turun yang menandakan istrinya masih berjuang. Suara mesin ventilator berdetak stabil dan konstan, irama artifisial yang kini menjadi satu-satunya penentu keberadaan Rina. Detakan mesin itu terasa seperti jam pasir yang terus mengikis waktu yang tersisa, mengingatkan Bimo pada batas kemampuan dan juga masa tenggang pembayarannya. Seorang dokter paruh baya bernama Dr. Ega menghampiri Bimo dengan ekspresi yang sangat profesional dan datar. Dokter itu memegang map hijau berisi rekam medis Rina yang tebal dan rumit, tanda bahwa kondisinya jauh dari kata membaik. Ia berbicara dengan nada sopan namun menusuk, menjelaskan bahwa Rina memerlukan obat pendukung yang sangat spesifik dan harganya melambung tinggi di pasaran. Dr. Ega menyampaikan bahwa pihak administrasi rumah sakit sudah tidak bisa lagi menanggung pengeluaran sejak masa tenggang yang diberikan telah habis semalam. "Bapak Bimo, saya harus jujur, kita kehabisan waktu di sini," ujar Dr. Ega. Suaranya pelan dan penuh penekanan. Rumah sakit telah memberikan kelonggaran maksimal hanya sampai nanti sore, tepatnya pukul 4. Jika tagihan per jam ventilator dan obat-obatan pendukung itu tidak segera dilunasi, Rina terpaksa akan dipindahkan ke bangsal umum yang minim pengawasan. Risiko yang timbul dari pemindahan mendadak itu sangat besar, mengingat kondisi Rina sangat kritis dan bergantung sepenuhnya pada alat bantu hidup modern. Bimo merasakan kepalanya berdengung. Dunia seakan miring ke samping dan kakinya kehilangan tumpuan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berkejaran tidak karuan di dalam dada. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Bimo merogoh rangsal bututnya, tempat ia menyimpan sumber masalahnya yang berupa kertas. Di sana terdapat surat resmi dari pemerintah kota yang berisi pencabutan hak jaminan kesehatan PBI milik Rina. Surat birokrasi itu menyatakan Rina dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan iuran kesehatan sejak 2 minggu lalu. Alasannya terdengar sangat formal dan sungguh tidak manusiawi, yaitu Rina dianggap lalai tidak memperbarui data kependudukan setelah melahirkan anak mereka. Padahal, tepat setelah proses melahirkan yang sulit itu, Rina langsung jatuh koma dan belum pernah sadar sejak saat itu. Bimo telah berulang kali mencoba menjelaskan fakta ini kepada petugas call center yang bebal dan selalu menjawab dengan template kaku. Mereka hanya bisa menjawab dengan kalimat prosedural yang dingin, tanpa peduli pada kondisi darurat medis yang dihadapinya kini. Bimo menghitung nominal di kertas tagihan yang hampir mencapai angka fantastis, jauh melampaui sisa tabungan miliknya yang menipis. Dia hanya seorang mantan videografer lepas, pekerjaannya hilang setelah media tempat dia mengabdi melakukan PHK massal setahun lalu. Sekarang dia hanya bisa menggantungkan hidup pada sedikit sisa aset yang sudah hampir habis terjual di pasar loak. Nyawa Rina kini dipertaruhkan hanya karena secari kertas birokrasi yang salah alamat dan tidak memiliki empati. Tidak ada waktu lagi bagi Bimo untuk meratapi nasib atau menyalahkan keadaan yang serba tidak adil ini. Bimo harus segera bergerak cepat. Ia harus menemui orang yang berwenang dan memiliki kekuatan memutuskan, bukan hanya petugas call center yang bekerja seperti mesin. Ia harus pergi sekarang juga ke kantor Dinas Sosial Kota, tempat di mana keputusan penonaktifan kejam itu bermula dan dibuat. Bimo menyimpan surat penonaktifan itu, melipatnya rapi, bersama dengan surat keterangan medis kritis dari Dr. Ega yang harus dia tunjukkan. Ponsel butut Bimo sudah diisi penuh dayanya, siap digunakan jika jalur formal gagal memberikan solusi. Bimo menatap Rina sekali lagi melalui kaca, mencoba menyalurkan kekuatan melalui kontak mata palsu yang tidak dibalas. "Aku kembali segera, Nah. Tolong tunggu aku." Ia membenarkan letak ransel di pundaknya, lalu berbalik meninggalkan ruangan NICU yang dingin dan sunyi.
Dia tahu betul bahwa jika dia gagal meyakinkan para pejabat di sana, kegagalan ini bukan sekedar kegagalan administrasi belaka. Ini adalah kartu mati bagi hidup istrinya. Di tengah dinginnya ruang NICU, Bimo menerima ultimatum keras dari dokter. Rina harus segera dipindahkan sore ini jika biaya ventilator tidak dibayar. Bimo panik menyadari istri yang koma itu dinonaktifkan dari jaminan kesehatan PBI karena alasan konyol tidak memperbaharui data kependudukan. Bimo kini bergegas menuju kantor dinas sosial kota, membawa surat penonaktifan dan keterangan medis istrinya, mempertaruhkan segalanya pada satu pertemuan penting. Bimo menjejakkan kaki di lantai marmer yang kotor dan retak di depan kantor dinas sosial kota. Panas menyengat, kontras sekali dengan dinginnya ruang NICU yang baru ia tinggalkan. Atmosfer di sini bukan ketegangan medis yang mendesak, melainkan ketegangan sosial yang terakumulasi. Ratusan pasang mata yang memancarkan kelelahan dan keputusasaan menatap tanpa fokus ke papan pengumuman usang, menunggu giliran yang tak kunjung datang. Udara dipenuhi bau debu, keringat, dan aroma mie instan yang dibawa pedagang asongan. Ia mendorong pintu kaca yang berat dan langsung disambut oleh paduan suara keluhan dan desahan panjang yang memenuhi lobi. Nomor antrian Bimo sudah dipanggil beberapa menit yang lalu, tetapi ia terlambat karena kemacetan gila-gilaan menuju pusat kota. Ia bergegas menuju loket pelayanan publik yang dijejali 3 baris manusia di depannya. Di balik loket, 3 petugas berseragam biru muda sibuk bergumul dengan tumpukan map dan stempel karet. "Maaf Bapak, nomor antrian Anda sudah lewat. Silahkan ambil nomor baru," ucap petugas loket, seorang wanita muda dengan kacamata tebal tanpa mengangkat kepala dari layar komputernya. "Tolong Mbak, ini darurat. Istri saya di rumah sakit. Ventilatornya akan dicabut sore ini. Jaminan kesehatannya, PBI, dinonaktifkan sepihak." Suara Bimo tercekat, tetapi ia berusaha keras untuk mempertahankan nada tegas. Ia meletakkan surat penonaktifan dan surat keterangan medis dari dokter di meja loket. Petugas itu akhirnya mendongak. Tatapannya dingin dan terkesan menilai. "Bapak, darurat atau tidak, prosedurnya tetap sama. Kami melayani ratusan kasus darurat setiap hari. Jika Bapak mau pengaktifan PBI kembali, Bapak harus mengisi formulir G20, melampirkan SKTM terbaru, dan surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani lurah dalam kurun waktu maksimal 30 hari. Baru kami bisa ajukan banding ke pusat. Prosesnya butuh minimal 7 hari kerja." 7 hari. Rina hanya punya waktu kurang dari 7 jam. "Tolong dengarkan saya, Mbak. Rina koma setelah melahirkan. Bagaimana dia bisa memperbaharui data kependudukannya? Ini kesalahan sistem, bukan kelalaian. Bayi kami baru 3 bulan. Kami butuh hari ini juga, bahkan mungkin jam ini." Bimo mulai memohon. Tangannya mengepal di atas meja loket. Di belakangnya, antrean mulai berisik. Beberapa orang menyuruhnya untuk segera minggir. Petugas loket mengambil surat penonaktifan itu, menggeseknya dengan ujung jari seolah barang kotor. Kelalaian administrasi tetap kelalaian. Aturan 2018 Pasal C menyatakan bahwa verifikasi data kependudukan wajib dilakukan dalam 90 hari setelah perubahan status keluarga, kecuali. Ia berhenti membaca, menatap Bimo lagi, kali ini dengan sedikit senyum mengejek. "Kecuali ada surat kuasa khusus. Apakah istri Bapak sempat menandatangani surat kuasa sebelum koma?" Bimo menggeleng, pandangannya meredup. Ia tahu ini akan sulit. Tetapi ia tidak menyangka sekat birokrasi ini begitu tebal dan tanpa celah kemanusiaan. "Lalu, apa solusi untuk keadaan darurat kritis ini, Mbak? Siapa yang bisa membuat keputusan di luar SOP kaku ini? Saya harus bertemu kepala dinas atau kepala bidang yang bertanggung jawab atas penonaktifan ini." Petugas itu menghela napas panjang, seolah Bimo telah membuang waktunya yang sangat berharga. Ia mengambil kertas slip kuning. "Baik, karena Bapak bersikeras ingin melompat prosedur dan membuat kegaduhan, Bapak bisa coba naik ke lantai 3. Temui Bu Karmila, Kepala Bidang Data dan Kesejahteraan Sosial. Dia yang paling tahu detail PBI. Tapi ingat, Bu Karmila orangnya sangat disiplin. Jangan berharap dia akan melanggar aturan hanya karena tangisan. Ini kantor pemerintah, bukan panti sosial." Bimo meraih slip kuning itu. Perasaan lega yang tipis bercampur dengan rasa takut yang mendalam. Nama Karmila terasa berat, membawa aura otoritas yang tak terhindarkan. Ia menembus kerumunan, menaiki tangga sempit ke lantai 3. Suasana di lantai ini berubah drastis. Lebih sepi, lebih dingin. Karpet beledu usang melapisi lantai, meredam suara langkah. Di ujung lorong ada deretan pintu kayu jati yang ditandai dengan ukiran nama-nama jabatan. Bimo menemukan ruangan yang dimaksud, Kabid dan Sos.
Ia mendekati ruangan itu, merapikan kemejanya yang sudah lepek oleh keringat. Waktu terus berdetak, dan ia tahu kesempatan ini adalah yang terakhir. Jika Bu Karmila menolak, ia harus kembali ke rumah sakit dan menunggu dokter mencabut ventilator Rina. Saat ia menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya bergerak refleks. Bimo ingat masa-masa ia menjadi videografer investigasi, selalu siap merekam setiap detail konflik. Ia mengeluarkan ponsel lamanya, memutar mode perekaman audio. Ia mengecek posisi mikrofon, memastikan kualitas suara yang jernih. Ponsel itu kemudian ia selipkan jauh ke dalam saku celana depan, tepat di bawah lipatan kemeja, tersembunyi sempurna. Ini bukan lagi tentang negosiasi, ini tentang mengumpulkan bukti. Ini tentang menciptakan pertanggungjawaban jika jalur kemanusiaan gagal. Di meja resepsionis lantai 3, seorang pria paruh baya yang terlihat bosan menyambutnya. "Sudah ada janji dengan Ibu Karmila?" tanyanya datar. "Saya diutus dari loket bawah, urusan PBI yang dinonaktifkan," jawab Bimo, menunjukkan slip kuning. Pria itu memeriksa jadwal di buku tebal. Ia mengangguk kaku. "Silahkan tunggu, Ibu sedang telepon dengan kolega di kementerian. Beliau tidak suka diganggu." Bimo duduk di kursi tunggu empuk yang justru terasa mencekik. 15 menit berlalu, setengah jam. Setiap detik yang terbuang terasa seperti paku yang dipukul ke peti mati Rina. Di balik pintu kayu jati yang tebal, Bimo samar-samar bisa mendengar suara tawa perempuan yang berwibawa, diselingi nada bicaranya yang tinggi dan percaya diri. Tawa itu tidak menunjukkan urgensi, atau kepedulian, atau kesadaran bahwa di luar pintu itu, nyawa seseorang sedang dipertaruhkan oleh keputusan yang ia buat. Akhirnya, pintu kayu itu terbuka. Seorang petugas keluar, memegang beberapa berkas tebal. Ia melihat Bimo. "Bapak yang urus PBI Rina?" Bimo berdiri tegak. "Ya, saya suaminya, Bimo." "Silahkan masuk, Ibu sudah menunggu. Jangan bertele-tele. Bu Karmila sedang terburu-buru. Ada acara rapat makan siang penting dengan wali kota," bisik petugas itu sambil melirik jam tangan mewahnya. Bimo melangkah masuk, meninggalkan panas dan kerumunan di belakangnya. Ruangan Bu Karmila adalah kontras total. Dingin, sunyi, berbau parfum mahal, dan dipenuhi perabotan kayu marmer hitam mengkilap. Bimo merasakan getaran kecil di saku celananya, indikator bahwa perekaman sudah berjalan. Di balik meja marmer besar, duduklah Bu Karmila. Ia adalah wanita paruh baya dengan riasan yang sempurna dan tatanan rambut yang rapi. Matanya tajam. Bimo belum sempat duduk di kursi yang ia tunjuk ketika Bu Karmila sudah memulai interogasi tanpa basa-basi. Jemarinya yang terawat mengetuk-netuk permukaan meja. Itu adalah suara ketukan yang penuh kejengkelan dan superioritas. "Jadi, Bapak Bimo, Anda datang ke sini untuk menuduh negara melakukan kelalaian, padahal jelas-jelas kelalaian itu ada di pihak Anda, bukan?" Bu Karmila meletakkan telepon mahalnya di atas meja, menatap Bimo seolah ia adalah hama kecil yang harus segera dienyahkan. Bimo berhasil menerobos kerumunan dinsos yang padat dan panas setelah menghadapi petugas loket yang hanya bisa menjawab dengan template prosedural mengenai formulir G20 dan aturan 2018 pasal C. Dalam keputusasaannya, ia meminta bertemu Kepala Bidang Data dan Kesejahteraan Sosial Bu Karmila dan berhasil mengaktifkan mode perekaman audio pada ponselnya sebelum memasuki ruangan kabit tersebut. Di tengah dinginnya ruangan marmer kabit dinsos yang mewah, Bimo harus segera menghadapi Bu Karmila yang telah menuduhnya lalai, bahkan sebelum ia sempat menjelaskan keadaan darurat istrinya. Udara dingin menusuk paru-paru Bimo begitu ia melangkah masuk. Sebuah kontras yang menusuk setelah jam-jam melelahkan di lorong dinsos yang pengap. Ruangan kepala bidang yang didominasi warna krem dan coklat tua itu berbau kayu mahal dan parfum yang sangat tajam, menekan aroma keringat dan debu yang dibawa Bimo. Di balik meja marmer hitam mengilat yang begitu besar, Bu Karmila duduk tegak. Ia tidak langsung mendongak. Matanya tertanam pada layar monitor yang memancarkan cahaya biru dingin, dan jari telunjuknya sesekali mengetuk meja kayu di sisi kirinya. Suara ritmis yang menunjukkan kebosanan dan kesabarannya yang menipis. "Jadi, Bapak ini yang mengurus penonaktifan PBI istrinya?" Suara Bu Karmila terdengar formal dan datar, seolah ia sedang menguji kualitas lembar kertas. Ia akhirnya menatap Bimo, tatapan yang cepat dan menghakimi, yang seolah menilai Bimo dari ujung rambut hingga sepatu katsnya yang kusam. Bimo bergerak maju, lututnya terasa lemas. Ia berusaha keras menjaga suaranya agar terdengar stabil.
Ponsel yang diam-diam merekam di saku kemejanya terasa seperti sebuah bom waktu. Ia berharap baterainya bertahan. Bukan, Bu. Saya tidak mengurus penonaktifan. Saya justru memohon pengaktifan kembali. Istri saya, Rina, sudah 3 minggu di NICU. Ventilatornya berjalan, tapi jaminan PBI-nya mendadak ditolak. Dokter memberi batas waktu sore ini. Bimo meletakkan map tebal berisi surat-surat rumah sakit, termasuk diagnosis kritis dan perkiraan biaya yang membuat dadanya sesak hanya dengan melihat angkanya. Bu Karmila tidak menyentuh map itu. Ia hanya mendorongnya sedikit, seolah itu adalah benda yang kotor. Kami sudah memeriksa datanya Bapak Bimo. Sesuai dengan Surat Edaran 2019 Pasal D, penerima PBI diwajibkan melakukan pembaruan data dalam jangka waktu 6 bulan setelah kejadian krusial seperti kelahiran atau perubahan status keluarga. Istri Bapak melahirkan 4 bulan lalu, tapi tidak ada pembaruan data yang tercatat. Sistem menganggap ini sebagai default dan secara otomatis mengeluarkan nama Rina dari daftar penerima bantuan. Tapi Bu, Rina koma setelah melahirkan. Bagaimana dia bisa mengurus data? Saya, sebagai suaminya, sibuk bekerja keras di luar dan juga bolak-balik rumah sakit. Kami tidak menerima pemberitahuan, Bu. Kami hanya tahu kartunya tidak berlaku lagi saat tagihan ventilator sudah mencapai angka ratusan juta. Air mata Bimo mulai mengenang. Namun ia menahannya mati-matian. Ia tahu air mata di ruangan ini hanya akan dianggap sebagai taktik rendahan. Bu Karmila akhirnya mengambil map Bimo. Tapi ia hanya membuka halaman depan, tidak melihat diagnosis di halaman-halaman berikutnya. Gerakannya terukur, elegan, namun sangat dingin. Bapak Bimo, kita harus memisahkan antara tragedi personal dan administrasi negara. Negara ini besar, Bapak. Aturan dibuat agar tertib. Jika setiap warga yang lalai lantas menuntut pengecualian karena kondisi darurat, maka sistem jaminan kesehatan ini akan runtuh dalam sekejap. Ia menyandarkan punggung ke kursi putarnya yang tinggi, menyilangkan tangan di depan dada. Kalungnya yang tampak mahal berkilat tertimpa cahaya lampu LED. Kelalaian Bapak adalah tidak segera mengurus pembaruan data keluarga, terutama setelah ada anggota baru, yaitu bayi. Kami sudah menyampaikan pengumuman itu di berbagai kanal. Tanggung jawab pengurusan data ada pada penerima manfaat, bukan pada kami untuk mengejar satu persatu. Bimo maju selangkah. Ia menunduk, memohon. Tolong Bu, tolonglah lihat sisi kemanusiaannya. Saya punya surat keterangan dokter. Rina sedang kritis. Jika ventilator itu dicabut, dia meninggal. Saya hanya butuh 1 surat, 1 persetujuan diskresi agar namanya masuk lagi. Saya akan urus semua data administrasi yang tertunda. Saya janji. Suaranya bergetar. Kini ia benar-benar mengeluarkan suara lirih tangisan Bimo yang tak tertahankan. Ini bukan lagi taktik, ini adalah suara putus asa yang muncul dari kedalaman jiwanya. Bu Karmila menghela napas panjang, desahan yang bukan menunjukkan empati, melainkan kejengkelan yang amat sangat. Ia memutar bola matanya ke arah seorang staf di pojok ruangan yang sedang menyusun berkas. Staf itu segera menunduk, takut terlibat. Bapak, saya akan bicara teras terang. Permohonan Bapak tidak bisa diproses. SOP 2019 Pasal D itu mutlak. Jika kami melanggar, saya yang akan diperiksa oleh inspektorat. Apakah Bapak mau saya kehilangan pekerjaan karena kelalaian Bapak? Bu Karmila melempar map Bimo kembali ke meja. Suara gesekan kertas formal terdengar tajam. Tapi Bu, ini nyawa. Nyawa istri saya. Bimo berlutut. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia hanya melihat monitor di depannya. Seolah itu adalah layar ventilator yang menunjukkan grafik kehidupan Rina. Saat itulah, kesabaran Bu Karmila benar-benar habis. Wajahnya yang semula tenang dan dingin mendadak memerah. Ia berdiri dengan cepat, membuat kursinya sedikit bergeser ke belakang. Matanya menyolotkan kemarahan yang membara. Gebrak meja marmer keras. Suara gebrak meja itu memantul di ruangan yang luas dan ber-AC itu, membuat Bimo terperanjat. Ia merasakan jantungnya mencelos ke perut. Para staf yang semula bekerja hening di bilik-bilik kaca segera menoleh kaget, dan keheningan di ruangan itu terasa tebal dan menakutkan. "Cukup, Bapak!" bentak Bu Karmila. Suaranya naik 2 oktav, menggema. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Kedua tangannya bertumpu di meja marmer, membuat ia terlihat semakin mengintimidasi. "Jangan gunakan tangisan untuk memanipulasi prosedur Bapak. Kelalaian Bapak tidak akan ditanggung negara. Ini adalah kantor dinas sosial, bukan panti amal untuk menampung drama pribadi." Bu Karmila menunjuk Bimo yang masih berlutut di lantai dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian kecil. "Saya tahu trik ini. Setiap hari ada saja orang seperti Bapak yang datang, menggunakan cerita sedih, mencoba menembus aturan yang sudah ditetapkan untuk semua orang. Bapak mau saya dicopot hanya karena Bapak gagal mengurus administrasi. Itu tidak akan terjadi."
Bimo terdiam, bibirnya bergetar, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak pernah merasa sehina ini seumur hidupnya. Rasa putus asa berganti menjadi kemarahan yang dingin. Saya sudah memberikan kesempatan, Bapak. Datang, urus data, tunggu proses. Bukannya datang kemari menuntut diskresi darurat padahal Bapak yang membuat kesalahan fatal di awal. PBI itu subsidi negara, Bapak, bukan jaminan asuransi komersial yang bisa diaktifkan kapan saja sesuai kemauan. Kami harus menjaga uang rakyat. Karmila bicara dengan nada tinggi, seolah Bimo adalah pencuri yang tertangkap basah. Bimo bangkit perlahan. Ia mengambil kembali map yang tergeletak di meja marmer. Tangan dan kakinya terasa kebas. Ia menatap Bu Karmila untuk terakhir kalinya, bukan lagi dengan permohonan, melainkan dengan pandangan yang kosong, penuh janji diam untuk membalas penghinaan ini. Baik, Bu Karmila, ucap Bimo pelan. Suaranya sudah kering dan serak. Saya paham, saya akan mencari jalan lain. Silakan, sahut Karmila sambil menyalakan kembali monitornya, menunjukkan bahwa bagi dia, interaksi ini sudah selesai. Petugas akan mengantar Bapak keluar. Dan pastikan dokumen pengaktifan PBI itu lengkap sebelum Bapak datang lagi ke sini. Jangan buang waktu kami. Bimo berbalik, berjalan keluar dari ruangan yang dingin itu tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup di belakangnya, mengunci dia kembali di lorong dinsos yang panas, berisik, dan penuh dengan desahan antrean panjang. Langkah kakinya terasa berat, seperti membawa beban 1000 ton. Ia berjalan cepat, hampir berlari menuju pintu keluar gedung. Sampai di luar, ia menarik nafas dalam-dalam. Udara jalanan yang tercampur knalpot terasa lebih murni daripada udara ber-AC di ruangan tadi. Bimo bersandar di tembok, memejamkan mata, membiarkan rasa sakit dan amarah mengalir sebentar. Ia kalah. Rina hanya punya waktu beberapa jam lagi. Namun, sebelum keputusasaan total menelannya, tangan Bimo bergerak ke saku kemejanya, meraba ponsel. Ia merasakan gawai kecil itu masih hangat. Perlahan, ia mengeluarkannya, menekan tombol berhenti merekam. Lampu indikator merah kecil di ponselnya menghilang. Rekamannya utuh. Suara tangisannya, suara hinaan Bu Karmila, dan yang paling penting, suara gebrak meja marmer keras, semuanya tersimpan aman. Di tengah kekalahan yang menyakitkan, Bimo menemukan satu senjata tak terduga yang ia bawa pulang. Bimo keluar dari kantor dinsos, membawa beban keputusasaan yang tak terperikan setelah dipermalukan secara brutal oleh Bu Karmila yang menolak permintaannya atas dasar administrasi yang kaku. Senjata kecilnya, ponsel yang berekam seluruh hinaan dan penolakan itu, kini menjadi satu-satunya harapan yang tersisa bagi nyawa istrinya. Bimo harus bergegas pulang. Kemarahan yang dingin kini memimpin langkahnya. Dan ia tahu keadilan formal tidak akan bekerja, tapi keadilan media sosial mungkin masih bisa dicapai. Debu panas dan bau apek tamarkos yang lembab langsung menyambut Bimo, mencekik paru-parunya yang baru saja menghirup udara dingin ruangan Bu Karmila yang steril. Di atas kasur sempitnya, ia menjatuhkan tas ransel lusuh yang terasa ringan sekali, seolah-olah beban masalahnya telah menguap menjadi kesia-siaan. Kepalanya berdenging, bukan hanya karena amarah yang tersisa, tetapi karena gema suara gebrak meja marmer yang begitu keras, membelah harapannya menjadi serpihan tak berarti. Bimo duduk di lantai, bersandar ke dinding, menatap ponselnya, ponsel usang yang kini menjadi satu-satunya senjata terakhirnya. Ia menarik napas panjang, berjuang untuk menahan gelombang isakan yang kembali ingin pecah. Rasa sakit fisik karena permohonan yang ditolak mentah-mentah itu tak seberapa dibanding rasa sakit karena dipermalukan, dituduh lalai, dan disalahkan atas penyakit istrinya. Ini bukan lagi tentang administrasi, ini tentang kemanusiaan yang dicabut. Bimo menyalakan laptop tuannya yang panas, menekan tombol power dengan jari gemetar. Mesin itu mendengung pelan, berjuang menjalankan sistem operasi yang sudah terlalu berat. Ia harus bertindak sekarang, sebelum rasa lelah dan keputusasaan merenggut sisa keberaniannya. Ia adalah seorang videografer, seorang jurnalis yang terbiasa mengabadikan ketidakadilan orang lain. Kini, ia harus menjadi jurnalis untuk dirinya sendiri. Ia menghubungkan ponsel ke laptop, membuka folder rekaman suara yang ia sembunyikan selama kunjungan di dinsos. Nama filenya hanya AUD 14.00 dinsos. Bimo menyematkan headset usang ke telinganya, menaikkan volume,
dan mendengarkan kembali momen yang merenggut sisa hidupnya. Suara Carmila yang datar, formal, dan kemudian berubah menjadi tinggi penuh penghinaan. Jangan gunakan tangisan untuk memanipulasi prosedur Bapak. Kelalaian Bapak tidak akan ditanggung negara. Rekaman itu begitu jelas. Suara gesekan kertas formal dan stempel karet terdengar sebelum Carmila mulai bicara. Seolah Carmila sudah memutuskan menolak, bahkan sebelum Bimo membuka mulut. Puncaknya adalah suara keras gebrak meja marmer yang mengagetkan. Sebuah audio yang tak perlu visual untuk menyampaikan kekejaman. Bimo memotong rekaman itu menjadi satu klip padat berdurasi 97 detik. Menghapus semua keheningan dan menjaga hanya inti konfrontasi. Ia menambahkan sedikit fade in dan fade out profesional untuk memastikan kualitas suaranya optimal, menyadari bahwa di ruang digital, kualitas teknis sama pentingnya dengan isi pesan. Selesai dengan audio, Bimo menatap layar. Ia tidak bisa hanya mengunggah audio. Ia butuh visual pendukung yang kuat. Ia mengambil foto surat penonaktifan PBI Rina yang berbalut stempel merah kaku, lalu ia memotret kwitansi rumah sakit yang menggunung, menumpuk di atas meja kecilnya. Kontras antara formalitas surat dan jumlah uang yang tertera di kwitansi sudah cukup berbicara. Ia membuka aplikasi pengeditan video yang biasa ia gunakan saat masih bekerja di media berita. Ia membuat visual sederhana, tampilan hitam dengan gelombang suara yang bergerak, dihiasi foto surat penonaktifan dan kwitansi sebagai thumbnail. Langkah berikutnya adalah memilih platform dan menyusun narasi. Ia tahu, mengunggah ke akun pribadinya saja tidak akan cukup. Ia perlu platform yang memiliki reach tinggi dan reputasi sebagai pengawas birokrasi. Ia memilih saluran media sosial yang sering digunakan oleh aktivis dan jurnalis warga yang ia sebut lensa publik. Akun anonim yang memiliki jutaan pengikut berfokus pada pengungkapan inefisiensi pemerintah daerah. Bimo pernah berkontribusi secara profesional pada akun-akun semacam ini sebelum ia fokus mengurus Rina. Tangan Bimo berhenti di keyboard, menimbang setiap kata. Ini adalah peluru terakhirnya, dan narasi harus tepat sasaran, tanpa emosi berlebihan, namun memicu emosi pembaca. Ia mengetik. Taruhan nyawa di meja marmer. Nyawa istri saya, Rina, yang koma dan bergantung pada ventilator di NICU, dicabut jaminan kesehatannya PBI hanya karena alasan kelalaian administrasi pasca melahirkan. Ketika saya memohon pada Bu Carmila, Kepala Bidang Dinsos Kota, ini tanggapan beliau. Dengarkan baik-baik bagaimana birokrasi menanggapi nyawa manusia. Kartu mati PBI untuk rakyat, pelayanan publik, tolong Rina. Ia mengecek ejaan sekali lagi, memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan lawan untuk menyerang kredibilitasnya. Bimo menekan tombol unggah, jantungnya berdebar kencang, menyaingi suara kipas laptopnya. 5 menit pertama terasa seperti 5 jam. Bimo hanya menatap layar, menyaksikan angka tayangan bergerak perlahan, 12, 45, 103. Lalu tiba-tiba, angka itu melompat drastis. Sebuah akun berita komunitas lokal dengan 50.000 pengikut membagikannya, diikuti dengan komentar keras dari seorang selebritas Twitter yang memiliki reputasi sebagai buzzer keadilan. Bimo meletakkan ponselnya, mencoba menenangkan diri dengan segelas air, namun air itu terasa pahit. Ia coba fokus pada bunyi mesin ventilator yang ia rekam sebagai ringtone khusus, sebagai pengingat bahwa waktu terus berjalan. Tiba-tiba, suara notifikasi di ponselnya meledak. Ini bukan lagi 1 atau 2 ping, ini adalah rentetan suara ping yang cepat, berirama dan beruntun. Layar ponselnya terus menyala. Bimo mengambil ponselnya, dalam waktu kurang dari 2 jam video itu telah ditonton lebih dari 500.000 kali. Komentar membanjiri ratusan per menit. Gila, gue dengerin rekaman ini sambil nangis. Pejabat macam apa ini? Nyawa bukan prosedur. Harus dipecat, tak akun resmi Dinsos Kota. Ribuan retweet terjadi, dan yang paling mengkhawatirkan bagi Bu Carmila dan paling melegakan bagi Bimo adalah munculnya geotagging dan penargetan akun. Netizen dengan cepat menemukan akun resmi Dinsos Kota, dan lebih parah lagi, seseorang menemukan akun Instagram pribadi Bu Carmila yang menampilkan foto-foto liburan mewahnya di Eropa dan pameran mobil SUV barunya yang besar. Kontras itu menjadi bensin bagi api kemarahan publik. Netizen tidak hanya marah pada sistem, mereka marah pada wajah arogansi yang kini mereka kenal. Mereka membandingkan kemewahan yang dihasilkan dari jabatan publik dengan kemiskinan medis yang diderita Bimo.
Hashtag kartu mati langsung menduduki trending topik nomor 2 secara nasional dan tagar pecat Carmilla mulai merayap naik. Ponsel Bima memanas di tangannya. Ia harus mematikan notifikasi umum karena suara ping itu sudah terlalu memekakan telinga, bahkan didengar kebisingan kos-kosan. Namun, ia terus memantau metriknya. Setiap share adalah amplifikasi, setiap komentar adalah dukungan. Ia tidak lagi sendiri, keputusasaan pribadinya telah menjadi gerakan publik. Saat Bimo menyaksikan angkanya menembus 1 juta tayangan, ia menerima pesan langsung di platform yang ia gunakan untuk mengunggah video itu. Pesan itu datang dari seorang pengacara publik yang bernama Jatmiko, yang selama ini dikenal vokal dalam isu kesehatan masyarakat. Bapak Bimo, saya Jatmiko. Saya sudah dengar rekamannya. Saya dan tim bantuan hukum siap mendampingi Bapak. Gratis, 24 jam. Ini bukan lagi kasus administrasi. Ini adalah kasus moral dan etika pelayanan publik. Jangan takut, mereka tidak akan bisa membungkam kita. Bimo merasa dingin merayapi punggungnya. Ia baru saja melempar batu kecil ke kolam yang sangat besar, dan riaknya kini sudah menjadi gelombang tsunami. Ia kini resmi menjadi musuh publik bagi sebuah dinas pemerintahan yang kuat. Namun, ia tidak sendiri. Ia melihat layar ponselnya lagi, dan di bawah kolom komentar, seorang netizen menulis, "Bu Carmilla, bersiaplah. Karma itu nyata, dan kali ini karma datang dalam bentuk trending topik." Tiba-tiba, ia mendapat panggilan telepon masuk ke nomor pribadinya, nomor yang jarang ia gunakan. Itu adalah nomor tak dikenal dengan kode area kota tersebut. Bimo ragu-ragu lalu mengangkatnya. Suara di seberang sana, meskipun berusaha tenang, terdengar panik dan formal. "Selamat sore, Bapak Bimo. Saya Adit, Kepala Humas Dinsos Kota. Kami ingin bertemu Bapak segera. Kami bersimpati atas situasi Ibu Rina. Kami yakin ada miskomunikasi." Bimo menyeringai dingin. 2 jam lalu, mereka menggebrak meja dan menuduhnya lalai. Kini mereka menyebutnya miskomunikasi setelah video itu viral. Ia tahu apa yang mereka inginkan, meminta video itu dihapus atau menawarkannya kesepakatan diam-diam. "Maaf Bapak Adit," potong Bimo. Suaranya kini tenang, tanpa getaran permohonan, diisi kekerasan baru. Saya sudah menyerahkan masalah ini kepada penasihat hukum saya. Jika Anda ingin berdiskusi, silakan hubungi Bapak Jatmiko. Dan tolong Bapak, jangan menyebutnya miskomunikasi. Sebut saja itu penolakan yang arogan. Ia menutup telepon sebelum Adit sempat menjawab. Bimo menatap kembali layar ponsel yang terus menampilkan angka views yang melonjak. Ini baru permulaan. Ia tahu betul, birokrasi tidak akan tinggal diam ketika nama baik mereka dipertaruhkan. Dan Bu Carmilla pasti sudah menyadari bahwa kehidupannya yang nyaman akan segera diguncang habis-habisan. Bimo kembali ke kosan, mengedit rekaman konfrontasinya dengan Bu Carmilla di Dinsos menjadi klip 97 detik, lalu mengunggahnya ke saluran pengawas publik dengan narasi yang kuat. Video itu segera menjadi viral, memicu kemarahan netizen yang mulai menargetkan akun resmi Dinsos dan Bu Carmilla secara pribadi. Namun, tepat setelah Bimo menolak panggilan dari Kepala Humas Dinsos yang panik, ia menerima pesan anonim yang berisi peringatan halus bahwa viralitas tidak hanya membawa dukungan, tetapi juga bahaya dari pihak yang terancam. Bu Carmilla menyeruput kopi panasnya, aroma hazelnut yang mahal mengisi ruangan berpendingin udara, yang kontras dengan suasana gerah di luar kantor. Ia menatap tumpukan berkas pengaduan yang sudah ia tolak, merasa puas bahwa hari itu ia telah menjalankan tugasnya dengan presisi dan tanpa emosi yang tidak perlu. Prosedur adalah keadilan. Jika masyarakat lalai, bukan tugas negara untuk menanggung kelalaian itu. Pikirannya terpotong ketika Tika, salah satu staf seniornya, menerobos masuk tanpa mengetuk. Wajahnya pucat pasi, seolah baru melihat hantu di koridor Dinsos. Tika memegang ponselnya dengan gemetar, tangannya hampir menjatuhkan perangkat itu. Ibu harus lihat ini. Ini viral, Bu. Parah sekali." Carmilla mengerutkan alisnya, kesal karena rutinitas paginya terganggu oleh kepanikan yang tidak profesional. Ia meletakkan cangkir kopinya di meja marmernya. Ketukan pelan jarinya di meja menunjukkan ketidaksabaran. "Viral apa lagi, Tika? Kalau hanya gosip politik murahan, saya tidak peduli. Kita ini pegawai negara, bukan pengamat sinetron." "Bukan gosip, Bu. Ini rekaman audio dari bapak yang kemarin Ibu tolak itu, Bimo. Dia mengunggahnya. Judulnya, Nyawa Istri Ditukar Gebrakan Meja Birokrat." Rasa dingin merayapi punggung Carmilla, sesuatu yang lebih dingin daripada AC di ruangan itu. Ia mengambil ponsel Tika dengan gerakan cepat yang tidak biasa.
Di layar ia melihat unggahan yang baru beberapa jam, namun telah menerima ratusan ribu interaksi. Angka share-nya terus bertambah setiap detik. Ia membaca komentar-komentar yang pedas dan brutal. Monster berdasi, pejabat pembunuh, pindahkan pejabat arogan ini ke lapas. Matanya mencari fitur play. Ketika Tika memutar rekaman itu dengan volume pelan, suara Bimo yang lirih, memohon, dan terpotong-potong terdengar. Lalu tiba-tiba, guntur kecil menghantam ruangan. Suara gebrak meja marmer keras yang ia lakukan kemarin diikuti oleh suaranya yang lantang, penuh otoritas dan penghinaan. Jangan gunakan tangisan untuk memanipulasi prosedur Bapak. Kelalaian Bapak tidak akan ditanggung negara. Carmila segera mengembalikan ponsel Tika. Wajahnya sudah memerah, namun ia berusaha keras mempertahankan raut superioritas. Ini manipulasi Tika, pemotongan kalimat, audio yang dimanipulasi untuk menciptakan drama. Saya hanya menjalankan SOP. Jelas di sana Bimo mengakui bahwa dia lalai memperbarui data setelah melahirkan. Prosedur adalah prosedur. Tapi Bu, netizen tidak melihat prosedur. Mereka melihat istri Bimo yang koma dan perlu ventilator. Dan Inspektorat Jenderal, mereka baru saja menelepon kepala dinas. Mereka menanyakan langsung tentang insiden gebrak meja. Tika menelan ludah. Kepala dinas meminta ibu segera menyiapkan bantahan yang sangat kuat, Bu. Bu Carmila bangkit. Ia merasa ruangan berputar sedikit, tetapi ia harus tetap tegak. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan stafnya. Baik, tarik semua dokumen Bimo. Saya mau semua riwayatnya, semua surat peringatan penonaktifan PBI-nya. Kita akan buktikan bahwa Dinsos telah bekerja sesuai koridor hukum. Kita tidak salah, kita hanya efisien. Minta juru bicara segera siapkan konferensi pers darurat, fokus pada integritas data publik dan mencegah penyalahgunaan jaminan sosial. Dalam kurun waktu 1 jam, kantor dinas sosial berubah menjadi medan perang operasional. Tidak ada lagi desahan antrian panjang yang lelah, yang ada adalah derap langkah kaki panik, teriakan di telepon, dan gesekan kertas formal yang dipersiapkan untuk disajikan sebagai bukti pertahanan. Lantai 4 yang tadinya tenang dan efisien kini diselimuti aura kepanikan akut. Bu Carmila diisolasi, kepala dinas Bapak Haris menolak bertemu dengannya secara langsung, hanya berbicara melalui telepon dengan nada suara yang dingin dan jauh. Haris tidak peduli dengan prosedur, Haris peduli dengan citra publik dan potensi pencopotan jabatannya sendiri jika masalah ini mencapai meja menteri. Carmila, dengarkan baik-baik. Kami sedang di bawah pengawasan ketat media dan kementerian. Tindakan emosionalmu, meskipun mungkin didasarkan pada prosedur, telah merusak citra seluruh lembaga. Saat konferensi pers nanti, kamu tidak boleh muncul. Biarkan Jubil yang mengendalikan narasi. Kamu hanya perlu memberikan semua dokumen yang mendukung bahwa penonaktifan itu benar secara administratif. Kita harus mengorbankan integritasnya Bimo untuk menyelamatkan integritas Dinsos. Suara Haris di telepon terdengar seperti gema ruangan interogasi yang sudah mulai terbentuk di benak Carmila. Carmila merasa dikhianati. Ia telah mengorbankan jam-jam tidurnya, mengabaikan keluarganya demi menerapkan disiplin birokrasi yang diinginkan Haris. Dan sekarang, ia dibuang ke belakang panggung. Tapi Pak, jika saya tidak menjelaskan konteksnya, saya akan terlihat seperti penjahat yang hanya menggebrak meja. Dan saat ini, Carmila, kamu memang terlihat seperti itu. Prioritas kita adalah memadamkan api, bukan membela dirimu. Lakukan apa yang saya perintahkan. Jangan buat masalah ini makin besar. Haris menutup telepon tanpa basa-basi. Di sisi lain kota, di sebuah aula kecil yang disewa mendadak di dekat kantor Dinsos, juru bicara Dinsos, seorang pria paruh baya bernama Jati, berdiri di depan mikrofon yang dikerubungi wartawan. Lampu kilat kamera menyala tak henti-henti. Di belakangnya, sebuah slide besar menampilkan diagram alir PBI yang rumit. Kami tegaskan, ujar Jati, suaranya dipaksakan tenang meskipun keringat dingin menetes di pelipisnya. Dinas Sosial Kota bekerja berdasarkan amanat UU dan peraturan menteri. Kasus penonaktifan PBI atas nama Nyonya Rina telah melalui prosedur yang ketat. Kami telah mengirimkan 3 surat peringatan kepada Baga Bimo selaku wali data untuk memperbaharui informasi setelah peristiwa kelahiran dan kondisi medis kritis yang bersangkutan. Jati menekankan unsur kelalaian data Bimo, mencoba menggeser fokus dari arogansi Carmila ke tanggung jawab warga negara. Sistem jaminan kesehatan nasional mengandalkan validitas data. Jika data tidak valid, maka dana publik tidak dapat disalurkan secara sembarangan. Kami tidak bisa membiarkan penyalahgunaan atau kecurangan. Namun, narasi defensif ini langsung hancur. Netizen yang menonton siaran langsung di berbagai platform media sosial segera membanjiri kolom komentar dengan kutipan audio Bimo dan Carmila. Wartawan yang hadir di lokasi pun didorong oleh opini publik. Bapak Jati, maaf,
Potong seorang reporter dari televisi swasta, apakah Anda membenarkan tindakan Kepala Bidang Dinas Sosial yang dilaporkan menggebrak meja dan secara verbal menghina warga negara yang sedang dalam kondisi putus asa? Apakah etika pelayanan publik Anda hanya berlaku jika warganya tidak menangis? Jati tersentak. Ia tahu ini adalah pertanyaan yang tidak bisa ia jawab dengan diagram alir. Kami sedang melakukan investigasi internal mendalam mengenai standar etika pelayanan. Kami berjanji akan mengambil tindakan yang tegas jika terbukti ada pelanggaran etika. Namun, hal itu tidak mengurangi fakta bahwa prosedur administratif BIMO tidak lengkap. Konferensi pers itu menjadi bumerang. Dinsos hanya mengakui bahwa BIMO memang lalai, tetapi gagal total dalam menangani kemarahan publik terhadap arogansi Carmila. Netizen tidak peduli dengan SOP, mereka peduli pada nyawa. Sementara Dinsos kacau balau dalam upaya pengendalian kerusakan, BIMO masih meringkuk di kasur lipat di kosannya yang sempit, dikelilingi oleh ribuan notifikasi media sosial beruntun yang terus berdering seperti alarm bahaya. Ia tidak berani membuka sebagian besar pesan itu. Ia hanya melihat angka-angka yang melonjak. 7 juta views, 200.000 shares. Ia tidak merasa menang, ia hanya merasa letih dan takut. Ketakutan bahwa tindakannya justru akan menjadi ancaman balik baginya, atau lebih buruk, mengganggu ketenangan Rina di rumah sakit. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. BIMO tersentak, jantungnya berdebar. Ia khawatir itu adalah petugas dari Dinsos yang menuntutnya mencabut rekaman itu, atau polisi yang menangkapnya atas tuduhan pencemaran nama baik. "Permisi, Bapak BIMO," terdengar suara wanita dari luar, formal tapi ramah. "Kami dari Koalisi Bantuan Hukum Publik. Kami ingin bertemu Anda." BIMO membuka pintu dengan hati-hati. Di depannya berdiri 2 orang, seorang wanita muda mengenakan kemeja rapi dan seorang pria berjas yang memegang sebuah map besar. Di wajah mereka tidak ada tatapan curiga atau meremehkan, hanya keprihatinan yang mendalam dan profesionalisme. Saya Arin, perwakilan dari LBH Keadilan Rakyat, ujar wanita itu sambil mengulurkan tangan. Kami mengikuti kasus Anda secara real time. Kami sangat tersentuh oleh perjuangan Anda dan sangat prihatin dengan respons birokrasi yang dingin itu. Kami menawarkan bantuan hukum penuh. Kami akan mendampingi Anda tanpa biaya sepeser pun, memastikan hak istri Anda terpenuhi, dan menuntut akuntabilitas atas perlakuan yang Anda terima di kantor Dinsos. BIMO tertegun. Ia tidak pernah membayangkan mendapat bantuan secepat ini, apalagi dari institusi formal seperti LBH. Ia selalu berpikir bahwa perjuangan ini adalah perjuangan tunggalnya. Rasa beban yang ia pikul sejak Rina jatuh koma seolah terangkat sedikit. "Kami sudah menyusun strategi," lanjut pria berjas itu, namanya Rian. "Kami akan menggunakan momentum viralitas ini untuk mendesak kementerian agar segera mengaktifkan PBI Rina. Ini adalah kasus force majeure kemanusiaan. Kami akan mengajukan tuntutan cepat dan media sudah ada di tangan kita. Yang Anda butuhkan sekarang adalah istirahat dan jaminan bahwa Rina akan mendapatkan perawatan yang layak." BIMO, yang selama 2 hari terakhir hanya dipenuhi amarah dan keputusasaan, kini merasakan sedikit kehangatan harapan. "Benarkah? Kalian bisa membantu saya?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Kami bisa, Pak BIMO. Masyarakat yang meminta ini." Anda bukan lagi sekedar BIMO yang putus asa. Anda adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang kaku, kata Arin dengan keyakinan, meletakkan map tebal berisi berkas pendampingan hukum di meja reot BIMO. Di kantor Dinsos, malam semakin larut. Bu Carmila duduk sendirian di ruangannya yang mewah, dingin dan sekarang terasa asing. Ia telah menghabiskan 8 jam terakhir memilah dokumen-dokumen lama, mencoba mencari celah hukum yang lebih besar untuk membenarkan penolakannya. Namun, setiap kali ia membaca kembali SOP 2019 Pasal D, ia menyadari bahwa meskipun penonaktifan itu benar secara prosedural, keputusan untuk menolak permohonan darurat dan menggebrak meja adalah kesalahan diskresi yang fatal. Kepala dinas menelepon lagi, kali ini untuk memberikan perintah terakhir di hari yang mencekam itu. "Carmila, kamu akan mengambil cuti mendadak mulai besok. Cuti sampai investigasi inspektorat selesai. Ini bukan permintaan, ini perintah. Jangan datang ke kantor. Jaga profil serendah mungkin. Semua akses email dan berkas akan ditahan sementara." Rasa kehinaan menyerang Carmila dengan telak. Ia tidak hanya dilempar ke belakang panggung, ia diusir dari panggung sepenuhnya. Ia memandang keluar jendela kaca kantornya, melihat deru lampu mobil mewah yang lewat di bawah, sebuah kontras yang tajam dengan hari-hari BIMO yang ia tolak. Ia mencoba menghapus beberapa file sensitif dari komputernya, file tentang proyek pengadaan Dinsos tahun lalu yang ia supervisi. Namun, saat jarinya menyentuh tombol, layar komputernya tiba-tiba gelap.
aksesnya telah diputus. Carmila menyadari dengan perasaan ngeri yang menusuk bahwa ia telah kehilangan segalanya. Wewenangnya, jabatannya, dan yang terburuk, kontrol atas narasi dirinya sendiri. Ia kini benar-benar sendirian menghadapi badai yang diciptakannya sendiri. Bu Carmila menghadapi kenyataan bahwa ia kini diisolasi oleh atasannya dan dipaksa cuti sementara investigasi internal dimulai. Sementara Bimo mendapatkan bantuan hukum profesional secara gratis berkat viralitas rekamannya. Carmila mencoba menghapus data sensitif di komputernya, namun aksesnya telah diputus sepenuhnya, meninggalkan dirinya tanpa kontrol dan perlindungan di tengah malam. Tuduhan fitnah yang ia lontarkan ke media massa melalui juru bicara Dinsos seperti bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Bu Carmila kini duduk di sebuah ruangan Inspektorat Jenderal yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk Dinsos dan aroma parfum mahalnya. Di hadapannya, duduk dua orang pria berjas gelap yang tampak tenang, namun matanya tajam dan menghakimi. Lampu neon di langit-langit memantul pada permukaan meja kayu bertekstur kasar, kontras dengan meja marmer mengkilap yang biasa ia gebrak. Kami tidak sedang membicarakan soal ketepatan administrasi, Bu Carmila. Ujar salah satu penyidik yang bernama Bapak Arya, suaranya dalam dan datar, tanpa emosi sama sekali. Kami membicarakan krisis citra. Anda telah menyebabkan trust defisit yang masif terhadap layanan publik kementerian. Apakah Anda menyadari itu? Bu Carmila mencoba menahan getar di suaranya. Ia menjepit kedua tangannya di atas meja, mencoba menunjukkan ketenangan yang sama sekali tidak ia rasakan. Dengan segala hormat Bapak, saya hanya menjalankan tugas sesuai SOP 2019 Pasal D Ayat 3. Jaminan Kesehatan PBI memiliki mekanisme pengkinian data mandiri. Jika data non-aktif, itu bukan domain saya untuk mengaktifkan kembali tanpa proses banding formal. Proses banding formal. Dalam kasus medis kritis, sela Bapak Arya, menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Anda tahu nyawa dipertaruhkan di sana. Ventilator, biaya harian. Kelalaian data administratif selama 2 tahun tidak sebanding dengan potensi kematian akibat penolakan yang angkuh. Saya menolak tuduhan angkuh. Saya menolak manipulasi emosi. Carmila bersikeras. Jika kami melayani satu orang yang lalai, maka kami harus melayani ribuan lainnya. Prosedur dibuat untuk menjamin keadilan bagi semua, bukan untuk diabaikan karena drama tangisan di depan saya. Saya hanya menjaga integritas sistem. Penyidik kedua, seorang wanita yang sedari tadi hanya mencatat, kini mengangkat wajahnya. Integritas sistem atau integritas ego, Bu Carmila? Rekaman audio yang viral sangat jelas menunjukkan intonasi dan pilihan kata Anda. Jangan gunakan tangisan untuk memanipulasi prosedur, Bapak. Itu bukan bahasa pelayanan publik yang humanis. Kami telah melakukan verifikasi silang, dan Bapak Bimo memang mantan videografer. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu cara merekam dan menyajikan realita. Dan realita di meja kerja Anda saat itu adalah Anda menggebrak meja marmer, mempermalukan warga yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Carmila merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin menyangkal, menjelaskan bahwa dia sangat tertekan oleh tumpukan berkas. Tapi ia tahu, pembelaan itu akan terdengar lemah. Keputusan saya didukung oleh dasar hukum yang kuat, Bapak Ibu. Hukuman yang harusnya ditanggung oleh Bapak Bimo adalah karena kelalaiannya dalam data kependudukan, bukan hukuman bagi saya karena menjalankan aturan. Hukum publik tidak hanya soal pasal dan ayat, Bu Carmila. Hukum juga soal etika dan dampak sosial. Bapak Arya maju sedikit, mencondongkan badan ke depan. Kami sudah berbicara dengan para pakar. Kasus penonaktifan PBI massal memang sering terjadi karena ketidakcocokan data. Namun dalam kasus kritis, seharusnya ada jalur darurat kemanusiaan yang Anda putuskan sendiri untuk digunakan, atau setidaknya Anda mengarahkan Bimo dengan empati. Alih-alih membantu, Anda justru menjadi dinding. Dan dinding itu kini telah menimbulkan biaya politik yang jauh lebih besar daripada biaya pengobatan yang dipinta Bapak Bimo. Interogasi berlangsung selama 4 jam tanpa jeda makan siang. Setiap perkataan Carmila dibalik, setiap pembelaannya dijadikan bukti kegagalan etika. Ia keluar dari ruang interogasi dengan tubuh gemetar, diminta untuk pulang dan menunggu keputusan. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari wartawan dan kolega yang penasaran, tapi ia mengabaikannya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Bu Carmila merasa sistem birokrasi yang selama ini ia puja sebagai benteng, kini meninggalkannya sendirian di tengah badai. Sementara Carmila menghadapi neraka profesionalnya, Bimo duduk di lantai karpet kantor bantuan hukum. Ruangan itu dipenuhi dengan relawan muda yang terus menatap layar laptop mereka, mengatur strategi tekanan publik dan legal. Meja di depan Bimo dipenuhi kopi dingin dan tumpukan berkas undang-undang kesehatan. Sejak ia dijemput oleh tim relawan itu, Bimo tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa lelah
namun energinya dialirkan oleh ribuan orang tak dikenal yang kini menyebut Rina sebagai korban birokrasi. Rizal, pengacara muda yang menjadi koordinator tim hukum, masuk ke ruangan dengan wajah berseri-seri. Ia memegang selembar printout dari surat elektronik resmi kementerian. "Bimo," panggil Rizal. Suaranya nyaris berbisik karena euforia. "Kita menang, Bimo. Setidaknya pertempuran ini." Bimo mendongak, matanya yang selama ini tampak merah dan bengkut karena kurang tidur, kini menunjukkan sedikit harapan. "Menang apa, Zal? Apa Carmila ditahan?" Rizal menggeleng cepat. "Bukan itu dulu. Yang terpenting, nyawa Rina." Berdasarkan desakan publik dan keputusan darurat dari Inspektorat Jenderal yang turun langsung menekan Menteri, PBI Rina diaktifkan kembali. Bukan hanya diaktifkan, tapi mereka telah menjamin ketersediaan dana talangan untuk ventilator hingga 3 bulan ke depan, terlepas dari hasil investigasi data. Udara di paru-paru Bimo serasa lepas. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bukan tangisan keputusasaan seperti saat di depan Bu Carmila. Ini adalah tangisan lega yang menghancurkan. Ketegangan selama berminggu-minggu, ketakutan bahwa ia harus mencabut nyawa istrinya sendiri karena selembar kertas, kini sirna. "Rizal, ini serius?" tanya Bimo dengan suara tercekat. "Sangat serius. Keputusan ini dikeluarkan sore ini juga." Mereka tidak mau mengambil risiko ada nyawa melayang di tengah krisis viral ini. Mereka mengakui ada kegagalan komunikasi dan pelayanan di level dinas. Secara teknis, mereka menyelamatkan leher mereka sendiri. Tapi dampaknya, Rina selamat. Kita berhasil memaksakan empati birokrasi Bimo melalui kemarahan netizen. Rizal menepuk bahu Bimo dengan bangga. Bimo bangkit, rasanya kakinya seperti jeli. Ia harus segera kembali ke rumah sakit. Tidak untuk memohon kepada dokter, tetapi untuk memberikan berita ini. Ini adalah berita baik pertama yang ia terima sejak Rina jatuh koma. "Ini belum selesai, Bimo," kata Rizal mengingatkan saat Bimo berjalan menuju pintu. "PBI sudah aman, tapi investigasi terhadap Carmila dan perubahan sistem yang lebih humanis masih berjalan. Kita harus pastikan Carmila menerima konsekuensi penuh. Dan yang lebih penting, sistem seperti ini tidak menelan korban lain lagi." Bimo mengangguk, pandangannya tegas. Ia kembali mengenakan ransel usangnya, membawa lagi ponsel yang kini menjadi senjatanya. "Saya mengerti. Saya akan pastikan Rina aman dulu. Setelah itu, saya siap menghadapi tuntutan legal selanjutnya." Di rumah sakit, Bimo langsung menemui Dokter Tika yang tampak kelelahan. Dokter itu sedang berdiri di dekat monitor ventilator Rina yang bunyinya tetap ritmis dan dingin. "Dokter, saya bawa kabar resmi," kata Bimo, menyerahkan salinan surat elektronik kementerian yang diberikan Rizal. "PBI istri saya diaktifkan kembali secara darurat. Mereka menjamin ventilator dan perawatan hingga status data kami beres." Dokter Tika menerima surat itu, membaca dengan saksama. Ekspresi wajahnya yang semula tegang kini sedikit mengendur. Ia menghela napas panjang. "Syukurlah, Pak Bimo. Ini adalah keajaiban. Seluruh tim medis di sini sudah sangat khawatir. Kami tidak tahu harus berbuat apa jika kami harus melepas alat itu karena masalah administrasi." Bimo menatap wajah istrinya yang damai namun pucat di balik tabung dan selang. Rina, entah sadar atau tidak, kini selamat. Bukan karena kebaikan hati Bu Carmila, tapi karena teriakan jutaan orang di media sosial. Di lorong rumah sakit yang sunyi, Bimo menghubungi Rizal untuk menyampaikan terima kasih mendalam. Seluruh beban di pundaknya terasa terangkat. Namun ia tahu, ia telah membuat musuh kuat di dalam sistem itu. Keputusan kementerian yang cepat ini adalah hasil dari kalkulasi politik, bukan perubahan hati nurani. Sementara itu, Bu Carmila berada di rumahnya yang mewah di perumahan elit. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi sertifikat penghargaan dan piala-piala birokrasi. Ia merasa ruangan itu sangat sempit. Ia mencoba menghubungi pejabat di atasnya, namun tidak ada yang menjawab. Ponselnya ia matikan karena notifikasi media sosial sudah menjadi teror. Ia adalah abdi negara yang berdedikasi, yang selalu mengutamakan prosedur, dan kini prosedur itu sendiri yang melumpuhkannya. Ia menutup matanya, membayangkan ruangan interogasi yang dingin, dan suara datar Bapak Arya yang mengatakan bahwa integritas sistem tidak sepadan dengan krisis citra kementerian. Bu Carmila kini terkurung dalam kemewahan dingin rumahnya sendiri, menanti keputusan yang mungkin akan merenggut semua yang ia miliki.
karier, reputasi, dan masa depan. Bu Karmila menjalani interogasi ketat dari Inspektorat Jenderal, bersikeras bahwa penolakannya didasarkan pada SOP resmi 2019 Pasal D. Namun tim penyidik menekankan pelanggaran etika yang menyebabkan krisis citra kementerian. Bimo, melalui bantuan tim hukum dan desakan publik, akhirnya menerima kabar baik bahwa jaminan kesehatan PBI Rina diaktifkan kembali secara darurat oleh kebijakan kementerian, memastikan ventilator dan perawatan tetap berjalan. Bu Karmila kini terkurung dalam kemewahan dingin rumahnya sendiri, menanti keputusan yang mungkin akan merenggut semua yang ia miliki, karier, reputasi, dan masa depan. Keputusan itu disampaikan dalam ruangan yang sama sekali berbeda dari ruang interogasi Inspektorat Jenderal sebelumnya. Tidak ada gema, tidak ada pertanyaan yang tajam, hanya udara berat dan beberapa lembar kertas bermaterai yang diletakkan di atas meja kayu solid. Bu Karmila duduk tegak, mempertahankan sisa martabatnya, mengenakan blus sutra yang sama mahalnya. Namun raut wajahnya menipis dan mata cekungnya mengkhianati malam-malam tanpa tidur akibat tekanan media dan birokrasi. Ia merasa dirinya adalah korban dari sebuah sistem yang ia bela mati-matian, kini memakan dirinya sendiri. Di hadapannya, Kepala Inspektorat Jenderal Bapak Danang tidak menunjukkan emosi apapun, hanya memegang map berwarna biru tua dengan lambang kementerian yang terukir jelas. Bu Karmila, ujar Danang, suaranya kering dan formal, seolah sedang membaca berita duka. Hasil pleno Dewan Kehormatan telah keluar. Kami telah mempertimbangkan semua aspek, termasuk pembelaan Ibu mengenai penerapan SOP 2019 Pasal D. Bu Karmila menelan ludah. Saya harap Bapak dan Dewan mengerti. Saya tidak melanggar prosedur administrasi formal. Saya hanya memastikan aset negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang lalai data. Danang mengangguk perlahan, bukan tanda setuju, melainkan tanda ia telah mendengarnya ribuan kali. Ia membuka map biru itu. Terdengar gesekan kertas yang kaku dan formal. Keputusan Dewan bukan hanya berdasarkan kepatuhan administrasi. Kami menilai ini dari lensa etika pelayanan publik, citra lembaga, dan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakan sepihak Ibu. Viralitas video Bapak Bimo adalah barometer nyata kegagalan etika di tataran pelaksana. Bu Karmila merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kebenaran ada di tangan mereka yang memegang kekuasaan citra, bukan di tangan prosedur tertulis. Danang menarik napas. Kami menemukan Bu Karmila melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 Ayat 4 tentang tanggung jawab sosial dan empati pelayanan. Pelanggaran Ibu dikategorikan berat, karena menyebabkan potensi hilangnya nyawa warga negara akibat penonaktifan jaminan kesehatan dalam kondisi kritis. Bu Karmila membuka mulutnya untuk protes, namun Danang mengangkat tangannya sedikit, isyarat tanpa kata yang mendesaknya untuk diam. Oleh karena itu, lanjut Danang, matanya menatap tajam ke mata Karmila. Kementerian memutuskan dua hal utama. Pertama, secara kelembagaan, kami segera mengaktifkan kembali PBI atas nama Rina, istri Bapak Bimo, dengan status prioritas tinggi. Ini segera diselesaikan. Kedua, mengenai sanksi indisipliner terhadap Saudari Bu Karmila, terhitung hari ini, Saudari dinonaktifkan dari jabatan Kepala Bidang Dinsos Kota dan dipindah tugaskan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten di wilayah terpencil, tepatnya di Distrik Bintang 5, Pegunungan Arfak, Papua Barat. Udara di ruangan itu terasa menghilang. Kata-kata Distrik Bintang 5 dan Pegunungan Arfak terdengar seperti hukuman buang. Bu Karmila yang terbiasa dengan lalu lintas ibu kota, pendingin ruangan sentral, dan brunch mewah, seketika merasa seluruh dunianya runtuh. Papua Barat, dengan segala hormat Bapak, itu penurunan yang drastis. Saya memiliki 20 tahun pengalaman di perkotaan. Suara Bu Karmila yang biasanya tegas dan mendominasi, kini terdengar pecah dan serak. Ketukan jari di meja kayu yang biasa ia lakukan untuk menunjukkan kejengkelan, kini hanya menjadi getaran lemah di ujung jemarinya. Jabatan Saudari juga diturunkan menjadi kepala seksi pendataan di sana. Itu adalah keputusan final Dewan Kehormatan. Jawab Danang, menutup map biru itu dengan bunyi klik yang mematikan. Ini bukan hanya hukuman Bu Karmila. Ini adalah kesempatan untuk kembali berinteraksi dengan esensi pelayanan publik yang sebenarnya, jauh dari gemerlap pusat kekuasaan. Karmila berdiri, tubuhnya gemetar. Ia merasakan panas mengumpul di tenggorokannya,
Tapi kali ini ia tidak bisa menangis. Tangisan seorang birokrat yang jatuh tidak akan pernah seheroik tangisan seorang warga negara yang putus asa. Ia hanya bisa mengangguk kaku, mengambil surat keputusan tersebut, dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Deru mobil SUV mewahnya yang baru ia cicil terasa ironis saat ia meninggalkannya di parkiran, menyadari bahwa perjalanan ke distrik Bintang 5 harus ditempuh dengan pesawat kecil dan transportasi darat yang sama sekali asing baginya. Di sisi lain kota, kelegaan menyelimuti Bimo. Ia duduk di samping ranjang Rina di NICU. Suara mesin ventilator yang ritmis kini tidak lagi terdengar mencekam, melainkan seperti musik latar dari kehidupan yang dipertahankan. Notifikasi media sosialnya tetap meledak, namun kali ini bukan lagi kemarahan, melainkan ucapan terima kasih dan solidaritas. Berita tentang hukuman Bu Karmila disiarkan di semua saluran berita nasional. Namun yang lebih penting bagi Bimo adalah pengumuman dari Menteri Sosial yang disiarkan langsung beberapa jam setelah SK pemindah tugasan Karmila ditandatangani. Menteri terlihat lelah namun tegas, berdiri di podium dengan latar belakang logo negara. Kasus ini telah membuka mata kita bersama. Birokrasi yang kaku dan tanpa hati nurani tidak boleh lagi menjadi wajah pelayanan publik kita. Menteri mengumumkan bahwa sebagai respon cepat dan fundamental terhadap insiden Bimo, Kementerian Sosial akan segera memberlakukan dan mengimplementasikan sistem pengaduan berbasis empati atau SPBE. Dalam kasus medis kritis yang melibatkan taruhan nyawa, tidak akan ada lagi penolakan sepihak yang hanya didasarkan pada alasan administratif murni, seperti keterlambatan pembaharuan data yang tidak substansial, tegas Menteri. Sistem baru ini mengharuskan verifikasi lapangan darurat dan persetujuan kemanusiaan sebelum dokumen penonaktifan bisa dikeluarkan. Prosedur tidak boleh membunuh kemanusiaan. Bimo mematikan siaran itu dan menatap wajah Rina. Ia tidak mendapatkan uang, ia tidak mendapatkan kompensasi, namun ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Perubahan sistem yang mungkin menyelamatkan ribuan Rina lainnya di masa depan. Rekaman audionya, yang direkam dalam keputusasaan, kini menjadi arsip nasional dari reformasi birokrasi. Ia menyentuh tangan Rina yang dingin. "Kita berhasil, sayang," bisik Bimo. Suaranya sedikit parau karena kelelahan emosi yang panjang. "Kita berhasil, bukan hanya untuk kita." Beberapa minggu berlalu, Bimo mulai memfokuskan energinya untuk rehabilitasi Rina. Dengan PBI yang aktif, perawatan terbaik bisa didapatkan. Rina masih belum sepenuhnya sadar, namun dokter memberikan prognosis yang baik setelah stabilisasi pasca krisis ventilator. Di tempatnya yang lama, Bu Karmila menghabiskan hari-hari terakhirnya di Dinsos Kota, mengemas barang-barang pribadinya di ruangan yang kini terasa asing dan sunyi. Meja marmernya sudah ditutupi kain putih. Bau parfum mahalnya kini tertutup oleh bau debu pendingin ruangan yang dimatikan. Ia duduk sebentar di kursi jabatannya, memandang keluar jendela, ke arah keramaian kota yang sebentar lagi akan meninggalkannya. Ia mengambil ponselnya yang tidak henti-hentinya menerima spam dan cacian dari netizen dan mematikan semua notifikasi media sosial. Kekuatan digital yang membinasakannya, kini ia putuskan hubungannya. Ia tidak lagi peduli dengan prosedur atau etika. Yang ia rasakan hanya kelelahan. Ketika ia meninggalkan kantor Dinsos untuk terakhir kalinya, membawa koper kecil dan beberapa berkas pribadi, ia melihat sebuah spanduk besar tergantung di gerbang utama kantor. Spanduk itu mengumumkan peluncuran resmi SPBE, Sistem Pengaduan Berbasis Empati. Ironisnya, namanya akan dikenang sebagai alasan mengapa sistem yang ia layani harus berubah total. Sebuah pelajaran yang didapat dengan harga karir. Tepat saat ia berjalan menuju taksi yang membawanya ke bandara, Bimo, yang sedang menuju rumah sakit, melihat spanduk itu dari kejauhan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Pertarungan itu berakhir. Namun, pertarungan untuk memulihkan Rina baru dimulai. Kabar terbaru dari dokter sangat menjanjikan. Rina sudah bisa dipindahkan dari NICU ke ruang perawatan biasa. Pemindahan ini menandakan babak baru yang lebih cerah. Rina kini berada di fase pemulihan yang lambat namun pasti. Bimo kini fokus total pada pemulihan Rina, sementara Bu Karmila harus beradaptasi dengan kenyataan pahit di pegunungan Arfak, jauh dari segala kemewahan dan kekuasaan yang ia kenal. Bu Karmila dijatuhi sanksi indisipliner berat berupa pemindah tugasan ke Dinsos Kabupaten di wilayah terpencil Papua Barat dengan penurunan jabatan sebagai konsekuensi atas pelanggaran etika pelayanan publik yang memicu amarah publik.
Kemenangan Bimo diperkuat dengan diresmikannya sistem pengaduan berbasis empati oleh kementerian, sebuah perubahan struktural yang melarang penolakan sepihak dalam kasus medis kritis hanya karena alasan administratif. Rina akan segera dipindahkan dari NICU, menunjukkan adanya harapan pemulihan yang nyata, meskipun perjuangan Bimo selanjutnya adalah mengurus dokumen dan segala administrasi perawatan lanjutan dan kehidupan barunya sebagai ayah tunggal yang berjuang. Udara pagi di kamar kos mereka terasa lebih segar. Tidak lagi dibebani aroma tajam disinfektan rumah sakit yang menempel pada pakaian Bimo selama 3 bulan penuh. Di sudut ruangan, Rina berbaring di tempat tidur sederhana mereka, selang kecil oksigen kini hanya berjaga-jaga di sampingnya. Jauh lebih ringkas dan tidak menakutkan dibandingkan mesin ventilator raksasa yang dulu mendominasi kehidupannya. Meskipun ototnya masih lemah dan pemulihannya akan memakan waktu setidaknya 1 tahun lagi, ia sudah bisa tersenyum. Senyum yang utuh dan menatap bayi mereka yang kini berumur 5 bulan. Bimo memperhatikan tumpukan dokumen di atas meja lipat, akte kelahiran yang harus segera disahkan, dan dokumen administrasi lain yang sempat tertunda karena krisis PBI. Ini adalah tugas administratif yang ironisnya membawa Bimo kembali ke sarang birokrasi yang nyaris menghancurkannya. "Kamu yakin tidak apa-apa pergi sendirian?" Suara Rina terdengar serak namun jelas, sebuah melodi yang sangat dirindukan Bimo selama masa komanya. Bimo mendekat, mengecup dahi Rina lembut. "Tidak apa-apa, ini hanya urusan legalitas formal, bukan urusan hidup dan mati lagi. Dan aku tidak sendiri. Kali ini aku punya sistem pengaduan berbasis empati untuk diajak bicara." Ia tersenyum masam, merujuk pada berita besar tentang reformasi kementerian yang menjadi salah satu imbas dari viralnya rekamannya. Ia mengambil tas lempang yang kini berisi kamera video mirrorless mungil dan laptop bekas, peralatan yang ia gunakan untuk mulai mengambil pekerjaan videografi lepas kecil-kecilan. Penghasilannya belum seberapa, tapi cukup untuk membeli kebutuhan primer tanpa harus menjual sisa barang berharga. "Aku akan cepat pulang. Jika ada apa-apa, telepon saja Yanti. Dia sudah tahu jadwalmu hari ini," ujar Bimo sambil mengenakan jaketnya. Ia memastikan ponselnya terisi penuh, kebiasaan yang tidak akan pernah hilang sejak kejadian 3 bulan lalu. Ponsel itu bukan lagi hanya alat komunikasi, melainkan senjata, perisai, dan pengingat akan kekuatan yang dimiliki seorang warga biasa di era digital. Bimo melangkah keluar dari kosan dan menaiki bus kota menuju pusat kota, menuju kantor dinas sosial yang sama, tempat ia dulu dipenuhi keputusasaan dan kemarahan. Ketika ia turun dan berjalan di sepanjang trotoar panas, ia merasakan sedikit debaran jantung yang tidak menyenangkan. Trauma itu belum sepenuhnya hilang. Dinsos tetaplah simbol penghinaan publik dan kekakuan tanpa wajah. Namun, ketika Bimo melewati gerbang masuk, ada perbedaan yang mencolok. Tidak ada desahan antrian panjang yang membengkak di lorong luar. Suara hiruk-pikuk yang dulu memekakan telinga, kini digantikan oleh dengungan AC yang berfungsi dengan baik. Petugas keamanan di depan front desk tersenyum dan langsung mengarahkan Bimo ke area pelayanan dokumen, bukan menyuruhnya mengambil nomor antrean panjang yang berakhir di tempat sampah. Di aula utama, banyak yang berubah. Kursi antrean tampak baru, lampu penerangan lebih baik, dan yang paling mencolok, tepat di tengah aula berdiri sebuah booth baru yang dihiasi papan neon bertuliskan SPBE, Ruang Pengaduan Berbasis Empati, melayani dengan hati bukan sekedar prosedur. Bimo mengambil nafas dalam-dalam dan menuju loket administrasi akta kelahiran. Petugas yang menyambutnya bukan lagi wajah kaku yang dulu hanya menjawab dengan template prosedural. Kali ini, ia adalah seorang perempuan muda berhijab rapi dengan name tag Sinta, yang segera mempersilahkannya duduk. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu?" Sinta berbicara dengan nada yang tenang dan ramah, tidak terburu-buru tanpa ketukan jari di meja yang menunjukkan kejengkelan seperti yang sering ia temui dulu. Bimo menjelaskan tujuannya, menyerahkan tumpukan dokumen. Ia tidak menyebutkan insiden viral yang melibatkan istrinya dan PBI. Ia hanya ingin urusan ini selesai. Sinta menerima dokumen itu, membaca sekilas, dan mengambil stempel karet besar. "Baik, Bapak, data Anda sudah kami sinkronisasi dengan catatan rumah sakit terbaru. Semua sudah beres. Kami minta maaf atas keterlambatan pengurusan administrasi yang terjadi di masa lalu. Kami berupaya memastikan hal ini tidak terulang." Sinta tersenyum, senyum yang terasa tulus, bukan senyum formalitas yang diwajibkan.
Terima kasih Mbak, kata Bimo. Ia merasa sedikit canggung dengan keramahan yang mendadak ini. Oh iya Bapak, Sinta tiba-tiba menahan Bimo. Saya perhatikan ada catatan merah di berkas Anda mengenai perlunya review status PBI secara berkala. Setelah kasus-kasus kritis di kota ini, sekarang kementerian mewajibkan tim kami melakukan follow-up proaktif. Kami tidak menunggu masyarakat melapor jika ada perubahan status kesehatan mendadak. Bimo terdiam. Ini adalah bukti nyata dari perubahan sistem yang dijanjikan. Dulu kelalaiannya mengurus data administrasi yang rumit menjadi alasan tunggal penolakan. Kini, sistem yang justru datang menjemput. Itu bagus sekali Mbak, sangat membantu, jawab Bimo. Suara beratnya dipenuhi kelegaan. Kami memang belajar Bapak. Kami belajar bahwa di balik setiap berkas ada nyawa manusia, ada keluarga. Sinta menutup map Bimo dengan stempel tanda persetujuan yang tegas. Suara gesekan kertas formal dan stempel karet kali ini tidak terdengar sebagai penolakan, melainkan penegasan solusi. Setelah semua urusan selesai, Bimo keluar dari Dinsos membawa selembar kertas sah yang menandakan putranya kini memiliki identitas hukum yang lengkap dan yang lebih penting, jaminan kesehatan yang aman. Ia berjalan lebih tegap di bawah terik matahari, menyadari bahwa meskipun keadilan membutuhkan perjuangan yang pahit dan viralitas yang tak terduga, setidaknya ada hasil nyata yang bisa ia nikmati bersama Rina. Ia mengambil jalan memutar, berjalan melewati sebuah warung kecil, dan memesan kopi instan. Sambil menikmati kopi panas, ia mengambil ponselnya. Bukan untuk merekam, melainkan untuk mengecek notifikasi dari komunitas jurnalisme warga yang kini ia ikuti secara aktif. Ia melihat unggahan terbaru, kutipan dari pidato menteri yang menekankan pentingnya SPBE. Tiba-tiba, fokus audio berubah drastis, berpindah ribuan kilometer jauhnya. Suara bising kota metropolitan meredup total, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar suara dengungan nyamuk yang sporadis dan desau angin yang membawa bau tanah basah. Suara jangkrik dan sunyi pedalaman mendominasi. Di sebuah kantor kecil yang terletak di pinggiran ibu kota kabupaten yang terpencil di salah satu pulau di timur Indonesia, Bukarmila mencoba mengatur napasnya. 3 bulan di sini terasa seperti 30 tahun. Kantor itu berupa bangunan kayu tua yang pengap, tanpa AC, dan jendela-jendelanya hanya ditutupi kawat nyamuk yang sudah robek di beberapa tempat. Jabatan kepala bidang kini menjadi kepala seksi urusan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, sebuah penurunan pangkat drastis yang diserahkan padanya sebagai bentuk hukuman pelanggaran etika berat. Karmila, yang tubuhnya kini sedikit lebih kurus dan kulitnya mulai belang karena panas, menggebrak meja kayunya. Sebuah meja reyot yang tidak akan mampu mengeluarkan suara dramatis seperti meja marmer mewahnya dulu. Gebrakannya pelan, tanpa wibawa. Aduh, sinyalnya putus lagi, keluhnya. Suara seraknya dipenuhi frustrasi. Tidak ada lagi ketegasan yang mendominasi seperti saat ia menuduh Bimo. Ia mencoba meletakkan ponselnya di atas lemari arsip berdebu, mencari posisi terbaik untuk mendapatkan satu bar sinyal agar bisa menghubungi suaminya di Jakarta. Ia merindukan kopi mahal, SUV besarnya, dan dinginnya udara Jakarta. Halo? Sayang? Ini aku. Aduh, kamu dengar aku? Karmila berbisik, berjuang melawan deru generator kecil yang berfungsi hanya 2 jam sehari. Iya, aku masih di sini. Laporan dana bansos triwulan ini betul-betul rumit, dan stafku di sini bahkan tidak tahu cara membuat pivot table. Ia mendesah panjang. Tidak ada harapan mutasi cepat. Mereka serius dengan hukuman ini. Mereka bilang citra kementerian runtuh gara-gara satu video amatir, satu tangisan palsu itu. Bisakah kamu kirimkan lagi foto mobil barumu? Aku butuh sesuatu yang indah untuk dilihat. Kenapa sinyalnya hilang lagi? Karmila menurunkan ponselnya dengan kesal. Ia menatap keluar jendela yang buram. Di luar sana, hanya ada hutan bakau dan jalan setapak berlumpur. Dia ingat Bimo. Ia ingat bagaimana Bimo menangis di hadapannya. Dulu, ia melihatnya sebagai manipulasi murahan. Kini, ia hanya merasa dingin. Dan yang tersisa hanyalah kebencian kecil terhadap orang yang merenggut segalanya darinya. Ia masih yakin bahwa ia benar secara prosedur. Tetapi dunia tidak peduli dengan prosedur. Dunia hanya peduli pada empati. Dan empati itu telah mengenyahkannya dari jabatan tinggi. Karmila bangkit, mengambil gelas berisi air keruh dari dispenser, dan berjalan menuju pintu. Ia harus memimpin pertemuan dengan tokoh adat setempat sore ini mengenai penyaluran dana BLT yang macet, sesuatu yang ia anggap jauh di bawah levelnya dulu. Sampai kapan aku harus melakukan pekerjaan tanpa prestis seperti ini, gumamnya lirih. Tepat sebelum suara panggilan dari ponselnya yang tergeletak di meja kembali berbunyi. Sinyalnya kembali sebentar. Karmila bergegas meraih ponsel itu, matanya berbinar dengan harapan mendapatkan kabar dari dunia lamanya. Panggilan itu dari nomor tidak dikenal. Ya, halo,
jawabnya. Suaranya sedikit lebih tajam. Di seberang sana, terdengar suara seorang laki-laki yang formal namun tidak asing. Selamat sore Ibu Carmila, kami dari Inspektorat Jenderal, terkait laporan lanjutan atas penyalahgunaan dana operasional di masa jabatan Ibu sebagai Kabid Dinsos Kota. Kami butuh keterangan tambahan, apakah Ibu bisa datang ke Jakarta dalam waktu dekat? Tangan Carmila bergetar, ponsel itu nyaris jatuh. Kesunyian pedalaman itu tiba-tiba terasa sangat mengancam. 3 bulan setelah rekaman audio Bimo viral, ia menyaksikan hasil perjuangannya melalui sistem yang kini lebih humanis di Dinsos. Sementara istrinya, Rina, melanjutkan pemulihannya di rumah. Di lokasi yang jauh, Bu Carmila hidup dalam hukuman pemindahan tugas yang drastis ke daerah terpencil, kehilangan semua kemewahan dan wibawa kekuasaannya. Sebuah panggilan tak terduga dari Inspektorat Jenderal mengancam akan menarik Carmila kembali ke Jakarta, menandakan bahwa sanksi etik mungkin bukan akhir dari semua masalah hukum yang ia hadapi.